Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan rajin pamer kemesraan bersama orang ketiga di medsosnya. Ini yang harus kamu lakukan agar mantan berpisah dengan orang ketiga dan mantan kembali kepadamu selamanya. Ya, nah jadi apakah kemudian dengan kita terus melihat mantan pamer kemesraan dengan orang ketiga di Instagramnya, kita ngintip terus setiap hari, deg-degan. Ini mantan pamer apa lagi? Ini mantan pamer kemesraan di mana lagi? Ini gaya berfotonya seperti apa lagi? Nah, dengan mengikuti yang seperti itu, apakah kemudian mantan akan kembali kepada kita? Jawabannya tidak, ya. Justru kita yang stres, kita yang sedih. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak produktif, ya. Yang kuliahnya jadi terbengkalai, yang sekolahnya jadi kacau balau, yang bekerjanya jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya. Prestasi kerjanya turun, kinerjanya memburuk, ya, karena bekerja tidak bisa fokus, ya. Sambil bekerja terus terbayang-bayang mantan di Instagramnya kemarin, ya. Sambil bekerja main HP terus, mengintip mantan lagi ngapain sekarang dengan orang ketiga dan seterusnya. Yang rugi siapa? Yang rugi diri kita sendiri. Nah, maka apa yang harus kita lakukan ketika kita sadar benar? Kerugian kita ketika kita terus mengintip kemesraan mantan bersama orang ketiga, ya. Jadi kita tidak bisa fokus bekerja dan seterusnya. Kemudian yang kedua, suasana hati kita menjadi gelisah, menjadi sedih, menjadi tidak nyaman. Nah, itu kerugian-kerugiannya yang kita sadar benar. Dan itu kita rasakan. Nah, maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi apa sekarang yang harus kita lakukan? Sementara kita pengen mantan dan orang ketiga berpisah, dan kita pengen mantan kembali kepada kita. Yang harus kita ketahui, saat kita selalu mengintip media sosial mantan, kita akan menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Padahal, seperti yang beberapa kali kita bahas, ya, orang yang tidak pandai bersyukur, maka yang akan bertambah kepadanya adalah azab untuk hatinya, ya. Tetapi ketika orang pandai bersyukur, yang akan bertambah kepada dirinya adalah kenikmatan, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ya. Karena itu kalau kita ingin doa kita menjadi doa yang terkabul, apa yang harus kita lakukan? Menjadi orang yang selalu pandai bersyukur. Ya, karena kunci dari
turunnya segala kenikmatan untuk hidup kita jika kita selalu pandai bersyukur. Apapun keadaan kita, kita bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah. Itu kuncinya. Nah, maka agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur, apa yang harus kita lakukan? Berhenti mengintip akun media sosial mantan. Kita stop dulu. Ya, agar suasana hati kita menjadi enak, agar bekerja kita, kuliah kita menjadi fokus. Kemudian agar doa-doa kita juga menjadi doa yang terkabul. Karena itu kita akan diperintahkan, jangan melihat orang yang ada di atas kita yang sedang bahagia dan seterusnya. Karena itu akan mengurangi rasa syukur kita. Tetapi lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Karena dengan cara itu, kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, di dalam sebuah hadis kita diajarkan, unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu, dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Ya, jadi lihat kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Ya, betapa misal mereka hari ini harus menganggur, tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan. Kita punya, kita bersyukur. Maka yang kita lakukan, walaupun tidak ada mantan di samping kita, kita tetap semangat bekerja, bekerja dengan fokus, bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, nah, dengan hati kita selalu bersyukur, maka tadi yang akan bertambah adalah kenikmatan. Ketika hati yang bersyukur ini berdoa, maka doa apapun yang kita panjatkan, insya Allah akan Allah kabulkan. Kita memohon kepada Allah agar mantan kembali kepada kita, menjadi suami atau istri kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini doa yang sangat baik. Maka insya Allah akan Allah kabulkan. Mantan akan berpisah dengan orang ketiga untuk kembali sebagai jodoh kita selamanya dunia akhirat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.